Suatu saat nanti, apabila tengah malam terdengar suara minta tolong, nah, itu adalah tandanya. Sosok Satrio Piningit memang masih misterius. Banyak yang sudah mencoba untuk menemukannya dengan caranya sendiri-sendiri. Alhasil, ada yang yakin telah menemukannya. Bahkan juga ada yang mengaku dirinya lah si Satrio Piningit itu. Apabila diteliti, maka sosok yang telah ditemukan itu masih bisa diragukan. Apakah memang dia si calon Ratu Adil itu? Keraguan-keraguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah-naskah leluhur mengenai sosok Satrio Piningit sejati. Salah satu naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan Bocah Angon atau pemuda penggembala. Beberapa hal yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi mengenai Bocah Angon yaitu yang pertama, suara minta tolong. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Kata suara minta tolong sepertinya sama dengan ungkapan Joyoboyo dalam bait 169, yaitu senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina, ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Kurang lebih seperti itu. Bocah Angon di awal kemunculannya akan beraksi melakukan hal-hal sebagai pertanda kedatangannya. Salah satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah Gunung Halimun. Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada orang lain. Apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya? Yang pasti, bila telah terjadi hal demikian, berarti itu pertanda akan kemunculannya. Sementara dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo pada bait 169 yang disebutkan bila Bocah Angon tersebut suka minta secara nista sebagai ujian. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa minta tolong itu hanya sebatas ujian bagi yang dimintai pertolongan. Ujian apakah itu? Belum diketahui. Ujian apa yang suka dilakukan Bocah Angon pada orang? Sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya. Yang kedua, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Kata terlanjur dilarang, ini apa maksudnya? Apakah dilarang dalam mengungkap fakta-fakta atau dilarang meluruskan sejarah? Sepertinya masih butuh penafsiran lagi. Yang pasti, Bocah Angon sepertinya tidak peduli dengan larangan pemimpin. Bahkan, bukan hanya tidak peduli dengan larangan tersebut, tetapi lebih dari itu, Bocah Angon melawan larangan si pemimpin sambil tertawa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila dilawan sambil tertawa. Bisa-bisa Bocah Angon dalam situasi bahaya karena kerajaannya selalu melawan sang pemimpin pengganti. Kata banyak yang ditemui sebagian-sebagian karena terlanjur dilarang pemimpin baru menunjukkan bahwa yang akan ditemukan masyarakat memang hanya sebagian saja. Oleh karena sebagian saja, maka yang ditemukan tersebut belumlah lengkap dan tentunya belum sempurna hasilnya. Tetapi tidak bagi Bocah Angon. Dia terus saja mencari sambil melawan. Bisa jadi temuan si Bocah Angon ini kelak merupakan temuan yang paling lengkap dan mendekati kebenaran. Lalu yang ketiga, dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan apa yang dia gembalakan. Bukan kerbau, bukan domba,
bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Ugo Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sunda yaitu kalakai jeng tutunggul. Kalakai merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk menulis. Sementara tutunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu sebagai pena untuk menulis. Sehingga kalakai dan tutunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Si bocah Angon ini memiliki kegemaran suka menggembalakan kertas dan pena. Dia terus mengumpulkan dan mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalaannya. Tidak jelas kenapa dia suka menggembalakan kertas dan pena. Kata mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya satu buah, tetapi jumlahnya banyak dan itu menjadi barang kegemarannya. Selanjutnya disebutkan, dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa bocah Angon menggembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah dan kejadian, entah sejarah dan kejadian apa yang dia kumpulkan. Tetapi bisa dimengerti bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang dirubah. Mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan penelusuran dari sejarah kita. Dia akan terus mengumpulkan sejarah dan kejadian-kejadian penting tentunya untuk menyelesaikan masalah di Nusantara. Wajar saja bila sejarah ditelusuri, karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah tidak harus mengetahui awal sejarahnya bagaimana bisa terjadi. Dengan kegemarannya menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan pena tersebut, kelak masalah di Nusantara akan bisa dibereskan dengan mudah. Semoga saja. Kemudian, yang keempat, rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Kata di ujung sungai menunjukkan bahwa rumah bocah Angon letaknya berada dekat dengan hulu sungai. Siliwangi tidak memberikan gambaran berapa jarak antara rumah dengan sungai tersebut. Bisa jadi hanya beberapa meter dari sungai, tetapi bisa jadi pula puluhan meter dari sungai. Siliwangi juga tidak menyebutkan nama dari sungai tersebut, sehingga rada menyulitkan untuk menentukan letak sungainya. Di Jawa, terdapat banyak sekali sungai membentang dari utara hingga selatan, dari timur hingga barat, dan rata-rata di pinggir sungai terdapat banyak rumah penduduk, dan ini tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan letak sungainya yang sesuai dengan kata Siliwangi. Namun yang pasti, bocah Angon rumahnya dekat sungai, sehingga bila ada yang mengaku dirinya bocah Angon, tetapi rumahnya jauh dari sungai, berarti itu tidak sesuai dengan Ugo Wangsit Siliwangi. Kemudian, untuk kata pintunya setinggi batu, masih perlu dipertanyakan. Apakah atap rumahnya terbuat dari batu? Dan juga, apakah pintu rumahnya juga terbuat dari batu? Sepertinya, ini serupa dengan rumah nenek moyang kita dulu. Bisa jadi demikian, tetapi mungkin juga tidak demikian. Kalimat tersebut bisa dipahami bahwa rumah bocah Angon tidak hanya satu lantai, namun bertingkat rumahnya. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Joyoboyo pada bait 161, yaitu berumah seperti Raden Gatotkaca berupa rumah merpati susun 3. Dari ungkapan Joyoboyo menunjukkan ada 3 lantai rumah dari bocah Angon. Tentunya bukan rumah biasa, bisa jadi rumah tingkat ekonomi menengah, atau memang bocah Angon dari keluarga kaya. Ini pun
belum bisa dipastikan. Oleh karena untuk membuat suatu rumah yang bertingkat dengan bahan semen untuk lantai 2-nya, maka dari bahan semen yang padat otomatis akan membentuk batu yang keras, sehingga bisa dipahami bila pintu lantai pertama akan setinggi batu, atau dipahami sebagai setinggi cor semen lantai 2. Memang kebanyakan rumah orang yang bertingkat, pintunya pasti akan setinggi lantai 2, tepat di bawah cor semen yang telah menjadi batu tersebut. Jadi, mungkin dapat disimpulkan bahwa rumah bocah Angon memang bertingkat yang pintunya setinggi lantai tingkat 2. Kemudian yang kelima, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Kata rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang berarti di depan rumah bocah Angon terdapat 2 pohon yang sangat subur dan menjadi ciri khas rumahnya. Dalam hal ini hanya disebut 2 pohon saja, artinya memang hanya ada 2 pohon di depan rumahnya sebagai pembeda dari rumah lainnya. Apabila kita telusuri kedua jenis pohon tersebut, dalam istilah bahasa Indonesia memang belum diketahui apa namanya. Kedua kata tersebut sepertinya adalah bahasa kuno dari daerah Sunda tempat Siliwangi berada. Hingga kini belum ada pihak yang merasa mengetahui kedua jenis pohon tersebut. Bahkan orang-orang Sunda asli juga mengaku tidak mengetahui kedua jenis pohon itu. Kita tunggu saja, kelak akan kita ketahui juga. Sementara itu, beberapa kalangan justru menafsirkan kata handelem dan hanjuang sebagai simbol saja. Benarkah kedua pohon itu sebenarnya bukan pohon hidup, tetapi sekedar simbol saja? Coba Anda lihat kembali, Siliwangi menyebut pemuda penggembala dengan apa yang dia gembalakan. Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Kata pemuda penggembala itu cuma simbol dari Siliwangi. Kemudian simbol tersebut dijelaskan bila yang digembalakan bukan binatang, tetapi daun dan ranting. Sementara kata handelem dan hanjuang tidak ada kalimat penjelasan selanjutnya. Sehingga kedua kata tersebut dapat dipastikan memang 2 pohon yang tumbuh di atas tanah. Apabila simbol, tentunya Siliwangi akan menjelaskan maksudnya. Lalu yang keenam, pergi bersama pemuda berjanggut. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Siapakah pemuda berjanggut itu? Penyebutan pemuda berjanggut ini masih perlu dipertanyakan. Apakah pemuda tersebut merupakan kerabat atau keluarga atau teman, ataukah pengasuh si bocah Angon? Belum jelas diketahui, karena memang dalam Ugo Wangsit Siliwangi tidak menyinggung mengenai hal tersebut. Dalam naskah lain disebutkan bahwa Ratu Adil memiliki pengasuh yaitu Sabdo Palon. Mungkinkah pemuda berjanggut tersebut adalah Sabdo Palon? Sepertinya tidak, karena Sabdo Palon merupakan sosok jin. Sementara penyebutan kata pemuda menunjukkan dia adalah manusia. Jadi, pemuda berjanggut bukanlah Sabdo Palon. Benarkah demikian? Atau mungkin memang benar Sabdo Palon? Misteri ini masih sulit untuk diungkap yang sebenarnya. Pada saat bocah Angon masih menjadi sosok yang misteri, pada saat yang sama pula ada sosok lain, yaitu pemuda berjanggut, yang jati dirinya juga masih misteri. Namun yang pasti, pemuda tersebut memiliki janggut dan kelak akan kita ketahui setelah tiba waktu kemunculan bocah Angon. Yang ketujuh, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, semua mencari tumbal, tapi pemuda pengembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Bocah Angon sepertinya tidak akan ditemukan sebelum kemunculannya. Ketika orang-orang sudah menemukan rumahnya yang di ujung sungai, dia telah pergi bersama pemuda berjanggut ke Lebak Cawene. Siliwangi tidak menyebutkan
Kemudian orang-orang akan berhasil menemukan bocah Angon di Lebak Cawene setelah gagal menemukan di rumahnya. Tidak ada kalimat tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Karena tidak ada kata itu, maka bisa disimpulkan bahwa jarak antara rumah dengan Lebak Cawene tidak dekat, bahkan mungkin sangatlah jauh. Siliwangi juga tidak menyebutkan setelah pergi ke Lebak Cawene, si bocah Angon kemudian kembali lagi ke rumahnya. Karena tidak ada kalimat yang menyebutkan hal tersebut, berarti Lebak Cawene merupakan tempat baru yang ditinggali oleh bocah Angon setelah rumahnya yang di ujung sungai ditinggal pergi. Apabila bocah Angon kembali lagi ke rumahnya yang di ujung sungai itu, maka tentunya Siliwangi akan menyebutkan berhasil ditemukan di rumahnya. Sudah pasti, bila orang telah menemukan rumahnya